friend, how are you today? Welcome back with me again, Chanku, yang akan menemani Lazy Day today and everyday kalian dalam rangkuman film hari ini. Bagi para pecinta hewan, mereka menganggap hewan seperti sahabat sendiri karena hewan dapat memberi sisi kehidupan yang berbeda di sisi pemiliknya. Dan kali ini kita akan membahas film yang berhubungan dengan hewan, yaitu kucing. Film yang berjudul A Stray Cat Named Bob tahun 2016 diadaptasi dari buku yang berjudul sama, dan film ini diangkat dari kisah nyata seseorang pecandu heroin atau obat-obatan serta pengamen yang bernama James Bowen. James Bowen kedatangan seekor kucing orange yang ia beri nama Bob, sehingga kucing ini dapat memberikan sebuah berkah pada dirinya hingga James Bowen terlepas dari obat-obatan dan sisi ekonomi dari James pun berubah total. By the way, sebelum masuk ke alur cerita filmnya, bagi kalian yang baru ke channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share jika kalian suka dengan channel ini. Tanpa banyak bacot, langsung aja pasang inset kalian, naikkan volume HP-nya, and go to the list story guys. Film diawali dengan James Bowen yang berprofesi sebagai seorang pengamen jalanan. Kehidupan dari James Bowen terbilang sangat miris, yang mana uang dari hasil ngamennya tidak cukup untuk beli makanan hingga ia harus mencari makanan yang ada di tong sampah. Bahkan makanan yang ia makan sampai terjatuh ia masih memungutnya. James yang masih merasa lapar, ia pun pergi ke tempat makan. Dan uangnya tidak cukup, ia pun memohon kepada Abah agar dirinya makan dulu, dan esoknya dirinya akan membayar sisa uang makanan yang ia makan. Akan tetapi si Abah itu menolak saran dari James. Hingga James pun mencoba menebus harga makanan dengan bernyanyi sebuah lagu, dan itu semua percuma ketika Abah itu bertingkah gak adil. Thanks, mate. That's great. Hidup seperti gelandangan tak luput dari kehidupan James hingga ia harus mencari tempat tidur di emperan jalan. Namun dalam perjalanannya ia bertemu dengan temannya Bas yang berada di dalam mobil orang yang tidak dikenal. Dan di sini Bas mengajak James untuk menggunakan obat-obatan. iPhone D, have some. Keesokan harinya nasib sial menimpa James dikarenakan James ditangkap oleh pemilik mobil, dan sialnya di situ ada polisi. Karena masih tak sadar diri akibat obat-obatan, James pun berakhir di rumah sakit. Sorry, I'm not exactly myself this morning. That's a matter of opinion. Perkenalkan, ini adalah Val. Val berprofesi sebagai seorang dokter yang menangani agar James berhenti dari obat-obatan. Dan di sini Val mengatakan kalau James tidak boleh mencampurkan heroin dengan metadon, kalau tidak dirinya akan bisa overdosis. Karena James merasa bersalah, ia pun hanya bisa meminta maaf kepada Val. Can't mix heroin with methadone. You OD. I'm sorry. Silence over bullshit. Setelah itu, James datang ke tempat praktek Val agar Val memberikan sedikit informasi program pelepasan obat-obatan, yang mana Val menyuruh James untuk tanda tangani surat yang telah ia buat agar James bawa ke apotik tiap hari supaya James mendapatkan obat metadon secara gratis di sana. Dan Val memberitahu kalau pecandu yang berhenti meminum metadon lalu kembali ke heroin, maka presentasi overdosis lebih tinggi hingga mengakibatkan kematian. Stop the methadone treatment and go back to heroin. Have a higher Percentage percentage of of OD. OD. Yeah. Setelah itu, Val mengambil gitar James, lalu Val meminta James untuk menyanyikan lagu untuk dirinya. You once asked me how long. Sampai di sini biar saya jelasin dulu. Jadi James menjadi kayak gini dikarenakan kehidupannya yang broken home, sehingga ia harus menggunakan obat-obatan sampai ia diusir di rumah dan menjadi seorang gelandangan. Next, James yang tertidur di emperan jalan, ia dibanguni oleh petugas keamanan. Di sisi lain, Val bertemu dengan seseorang yang mana Val menegosiasi tempat tinggal untuk pasiennya, seorang pecandu yang ingin sembuh dari obat-obatan heroin, dan ia membutuhkan tempat tinggal yang layak agar program pelepasan tersebut bisa berjalan dengan baik. He really wants to be clean, but he's got nothing. No support system at all. Di sisi lain, James yang berada di busway, ia melihat seorang wanita yang berjalan dengan membawa banyak anjing. Dan siapa wanita ini nanti akan terjawab guys. Singkat cerita saja, James pergi ke sebuah kontrakan yang di dalamnya ada Val. Dan ini adalah rumah baru untuk James. Wajah senang terlihat dari James ketika ia melihat air panas. Hot water. Tidak tahu mau berterima kasih dengan cara apa kepada Val, Val hanya meminta James agar diri James tetap pada program pelepasan heroin serta datang pemeriksaan tepat pada jadwalnya. Saat malam, James yang sedang mandi, ia mendengar seseorang yang masuk ke rumahnya. Dengan paniknya, James mengambil sepatunya dan memegang sepatunya seperti sebuah pistol.
Ruang demi ruang dimasuki oleh James dan ternyata yang masuk ke rumahnya adalah seekor kucing orange yang kelaparan dan kucing ini masuk lewat jendela. Kemudian James pun memberikan makanan serta susu kepada kucing tersebut. Setelah selesai makan, James menyuruh kucing tersebut untuk pergi. Akan tetapi kucing tersebut tidak mau pergi sehingga James bilang kalau kucing itu hanya bisa menginap di rumahnya selama 1 malam. Dan esoknya James akan mencari majikan kucing tersebut. Setelah selesai bermain gitar, kucing tersebut masuk ke kamar James dan tidur dengan James. Keesokan harinya, James membawa kucing tersebut ke rumah tetangga yang merasa kehilangan kucing. Dan karena tak berhasil mendapatkan majikan kucing, James pun melepaskannya. Singkat cerita, James pergi ke apotek untuk mengkonsumsi metadon sesuai saran Val. Setelah dari apotek, James pun menjalani pekerjaan ngamennya. Namun, di tengah ngamennya ia diusir oleh pemilik toko. Dan di sini ia melihat ayahnya yang sedang berjalan dan dengan cepat James pun menghampiri ayahnya. Lalu James memberitahu kepada ayahnya bahwa dirinya sedang mengikuti program pelepasan obat-obatan pada ayahnya. Di tengah perbincangan mereka, ibu tiri James datang dan mengajak ayahnya pergi. Kemudian James mengatakan kalau dirinya akan datang ke rumah pada saat Natal dan makan bersama keluarga baru ayahnya. Lalu ibu tirinya bilang kalau meja mereka sudah penuh. Setelah itu, ibu tirinya mengajak ayahnya pergi. Lalu ayahnya memberikan James uang untuk membeli makanan. Maybe New Year's, okay? Saat ingin masuk ke rumahnya, James melihat kucing tersebut yang mana kucing itu telah terluka. Lalu James pun membawa kucing tersebut untuk mencari majikannya. Dan saat berjalan, James bertemu dengan wanita yang pernah ia lihat saat dirinya di busway. Me, I didn't do anything. I just found him over there. Perkenalkan, ini adalah Betty. Karena Betty ini pecinta hewan, ia pun mengobati kucing tersebut. Dan di sini James bilang kalau dirinya bukan pemilik kucing itu. Lalu Betty menyuruh James untuk mengambil kartu nama dokter hewan gratis agar James membawa kucing tersebut kepada dokter hewan supaya luka kucing itu tidak infeksi. Dan saat ingin pergi, Betty memanggil kucing itu dengan nama Bob. Dan akhirnya kucing ini diberi nama Bob. That's what he told me he wants you to call him. Here, Bob. Singkat cerita, setelah sampai di dokter hewan, James pun harus mengantri dengan antrian yang sangat panjang. Dan singkat cerita saja, setelah menunggu dengan lamanya, akhirnya giliran James untuk membawa Bob masuk ke dalam. Semua pemeriksaan berjalan dengan lancar, lalu sang dokter menyuruh James agar mengambil obatnya di depan. Dan ternyata pemeriksaan memang gratis, tapi untuk obatnya harus dibayar. Karena tak punya pilihan lain, dirinya harus membayar dengan uang yang diberikan oleh ayahnya. £22. I thought you said this place was free. Not the drugs. Saat James di rumah dan saat ingin memberikan Bob obat, James terlihat sangat susah hingga ia harus menutup tangannya agar tidak terkena gigitan oleh Bob. Hingga di mana James menyerah dan ia membawa Bob kepada Betty, yang mana dengan gampangnya Betty meminumkan obat kepada Bob. I swear he wasn't like this earlier. Yeah, well, I've had practice. Lalu Betty menyarankan kepada James agar ia harus mensterilkan Bob dan itu akan baik untuk Bob. Setelah itu Betty pun memberikan Bob makanan kaleng. Setelah ngobrol banyak dengan Betty dan mengetahui kalau Betty tidak suka dengan para pecandu obat-obatan, James pun mengatakan kalau dirinya hanya seorang musisi yang belum sukses dan tidak mengatakan kepada Betty kalau dulunya dirinya seorang pecandu. Keesokan harinya James datang kepada Val yang mana ia terlambat check up hingga ia harus menceritakan sebab kenapa ia sampai terlambat karena wajah dari Val sudah tidak santai. Di tengah obrolan mereka berdua, Val melihat darah yang bisa dipastikan itu adalah darah dari Bob. Kemudian James menceritakan kepada Val kalau dirinya kemarin mengantar kucing terluka yang bernama Bob di dokter hewan karena itulah dirinya tak bisa datang untuk check up. Dan saat Val bertanya kenapa James tidak jujur kepada Betty tentang dirinya yang sebenarnya, James hanya bisa terdiam. Singkat cerita, Bob telah berhasil dikabiri oleh James dan dibantu oleh Betty. Sebelum pergi, Betty memberitahu kepada James agar dirinya tidak melepaskan penghalang yang ada di leher selama seminggu agar Bob tidak bisa menjilat jahitan pada kemaluannya. Akan tetapi saat di rumah James yang melihat Bob yang tidak nyaman dengan benda tersebut, James pun melepaskan dan bermain dengan Bob. Keesokan harinya James yang mau pergi ngamen, ia diikuti oleh Bob dari belakang. Sehingga James pun menyuruh Bob untuk pergi dan jangan mengikuti dirinya karena dirinya mau kerja. Dan dengan pintarnya Bob pun mengikuti apa yang dikatakan oleh James. Tak lama kemudian Bob pun menghampiri James yang mana James berbicara dengan Bob dan orang pun melihat tingkah aneh dari James yang berbicara dengan binatang. Seriously, you'd be surprised how much he understands. Hey, Bob, come on, go back to the grass.
Saat Bob sudah pergi dan bus pun datang, namun dengan cepatnya Bob pun masuk ke dalam busway sebelum pintu busway tertutup. Aksi lucu dari Bob membuat semua orang yang berada dalam busway merasa terhibur. Kemudian Bob pun berhasil bertemu dengan James. Lalu ada petugas yang menyukai Bob sehingga petugas tersebut memberikan tali kepada Bob. But that's good, it's a bit thicker. Dan saat sampai di pusat kota, aksi Bob terus lihai hingga saat James mencoba berbicara dengan gestur tubuh, nampaknya Bob paham dan langsung naik ke bahu James. Tingkah tersebut membuat Bob menjadi perhatian warga di sana sehingga banyak orang yang meminta foto serta video James serta Bob. Alright, okay. Dan saat Bob menemani James ngamen, tanpa disadari sosok dari Bob membuat banyak pengunjung yang berkedatangan karena mereka merasa ada yang unik antara James dengan Bob. James yang dulu ngamen yang biasanya mendapatkan uang koin, sekarang hal tersebut berbeda yang mana uang koin berubah menjadi uang kertas. Saat merasa cukup, James pun mengajak Bob untuk toast dan hasilnya High five. Do you know what just happened? Look at this. wajah senang dari James terlihat karena uang yang didapatkan kali ini sangat banyak dari biasanya. Di tengah menghitung uang, ada seorang wanita tua yang mendekati James. Dan faktanya wanita ini bilang kalau kucing orange mempunyai harsat layaknya baja, yang artinya teman yang lebih baik daripada manusia. You got yourself a lifelong partner there. Better friends than people they are. Believe me. Saat di rumah James serta Bob yang sedang makan malam, tiba-tiba James memberikan hadiah kepada Bob sebuah kalung biru untuk Bob agar Bob terlihat tampan dan sedikit profesional. Dan esoknya ketika mereka pergi mencari pundi-pundi dolar, James bertemu dengan Betty, yang mana Betty akan pergi demo untuk membebaskan hewan ternak. Setelah selesai dengan Betty, James kedatangan seorang teman pecandunya yang bernama Buzz, yang mana Buzz meminta uang kepada James dikarenakan dirinya belum makan. Karena tak punya pilihan lain, James pun memberikan uangnya kepada Buzz. Seperti biasanya, nasib hoki ketika ngamen bersama Bob membawa berkah yang mana ia mempunyai banyak pengunjung saat ia bernyanyi. Dan saat selesai bernyanyi, wanita tua yang kemarin menghampiri mereka, dan wanita ini memberikan Bob makanan kaleng serta sal kepada Bob sebagai hadiah Natal. You want a bit of that? And I made him a little something. Oh, you shouldn't have. Look at that. I think he likes it. Thank you so much. You're an angel. Saat di depan kontrakan, James dengan Bob bertemu dengan Betty. Lalu James mengajak Betty untuk makan malam. Namun Betty memberikan saran jika makan malam di rumahnya dan biarkan dirinya yang akan membuat masakan. How about this? I will cook you dinner. You give me an hour. Saat di dalam rumah Betty, James melihat lukisan yang dilukis oleh saudara Betty yang dulu adalah seorang pecandu, dan faktanya saudara Betty meninggal akibat obat-obatan, dan sebab itulah Betty benci kepada orang pecandu. Setelah selesai makan malam, James merasa uang yang dihasilkan olehnya berkat kehadiran Bob. Ia pun pergi ke pet shop dan membeli makanan Bob. Dan tak lupa juga ia membeli bunga untuk Betty. Yeah, you want that, don't you? Okay, that's good. Dalam perjalanan pulang, ia melihat Buzz temannya yang telah meninggal akibat overdosis. Melihat hal tersebut, James berteriak sampai semua orang berkumpul termasuk dengan Betty. Wake up! Can somebody call an ambulance? No, Bob, get away from that. No. Akhirnya Buzz divonis meninggal dan ditangani oleh pihak rumah sakit. Kejadian itu membuat Betty menjadi takut dan ingat kepada saudaranya yang meninggal. Dengan hal yang sama terjadi pada Buzz, dan rumah yang ditinggali oleh Betty adalah rumah saudaranya. Setelah mendengar cerita Betty, besoknya James langsung pergi ke Val, yang mana rasa ingin sembuh total dari herois serta obat-obatan. James ingin segera masuk ke tahap selanjutnya. Lalu Val mengatakan kalau ingin sembuh, maka ia harus tetap pada prosedur dan waktu yang sudah ditentukan, dan semua itu gak seinstan mie instan. Scene pun berpindah di rumah James. Di sini James dengan Betty merayakan Natal dengan makan-makan. Kemudian James memberikan hadiah Natal kepada Betty, dan faktanya Betty menyukai hadiah dari James. Lalu Betty pun memberikan hadiah surat kepada James serta Bob. Selain surat, Betty juga memberikan hadiah lukisan yang dilukis oleh saudara tercinta Betty. Setelah itu mereka pun bernyanyi serta diiringi oleh James yang bermain gitar. Dan karena merasa pengap di dalam, mereka pun keluar untuk mencari udara segar di luar. Di tengah duduknya mereka ada dua sejoli yang berciuman sehingga memancing libido Betty. Akan tetapi James dengan Betty mengganti ciuman dengan gandengan tangan. Do you ever wonder why people kiss with their lips? I mean, why not rub ears like? Dan saat malam tahun baru, James pergi ke rumah ayahnya untuk makan malam bersama ibu tirinya serta kedua adik tirinya. Namun semua rencananya tidak berjalan semulus pemikiran, yang mana salah satu adik tirinya menjelekkan James dengan mengatakannya seorang pecandu. We need to treat a recovering addict, actually.
Kemudian keadaan semakin memburuk ketika Bob keluar dari jaket James dan merusak semua properti yang ada di dalam rumah tersebut. That was my mother's. Karena merasa sudah merusak semuanya, Bob serta James pun keluar, tapi salah satu dari adik tirinya menyukai kucing. Dan alhasil James pun pergi dengan wajah sedih. Happy New Year, Dad. Seperti hari lainnya, James yang membawa Bob ketika ngamen selalu ramai. Ih, gemes banget liat kucing itu diem gitu di atas gitar, tai, pengen makan gua. Di tengah nyanyian James, ada seorang pengunjung rese dengan anjingnya seperti dirinya. Lalu anjing itu mengincingi tas James, yang mana James pun marah pada diri pria anjing, dan semua pengunjung pun langsung marah dengan pria anjing itu. Karena terjadi tarik-menarik dan sedikit keributan, akhirnya James diskor dengan tidak bisa ngamen di tempat tersebut. Serta sialnya kucingnya Bob juga ditahan. Dan karena belakangan ini James tidak meminum metadon, Val menyuruhnya untuk pergi minum metadon, lalu serahkan urusan Bob kepada Val. Even though you missed it yesterday, you go straight there. I'll get Bob, okay? Akhirnya James pun pergi ke apotek dan meminum metadon di sana. Akan tetapi di sana Betty melihat James, yang mana itu membuat Betty sakit hati dan tak mau mendengar apa yang dikatakan oleh James. I'm on the methadone program, yeah, but I haven't used for 3 months. Believe me, I am trying to get clean. Karena sudah tak punya pekerjaan untuk menunjang hidupnya, James pun pusing di dalam rumah. Sehingga ia pun keluar untuk mencari kerja di salah satu perusahaan majalah. Dan untungnya dirinya diterima di perusahaan tersebut. Tapi dengan syarat dirinya tidak bisa menjual majalah di orang lain atau dirinya akan dikenal skorsing. You got a plan and you get one designated territory, get it? Poach on anyone else and you're done. Period. Boom. Clear? Merasa syaratnya mudah, James pun menerima tawaran itu dan ia pun langsung bekerja. Saat berjualan, lagi-lagi pengaruh dari Bob yang ada di bahunya menarik pengunjung untuk membeli majalahnya. Dan di sini ada seorang wartawan yang tertarik dengan James serta Bob, hingga ia pun memotret mereka berdua. The story on you and the cat. See, you're a human interest story. Bob, go over there. Bob, lovely. Karena jualannya logo keras, rekannya pun membenci dirinya. Dan saat itu juga ada seorang yang ingin minta foto kepada James. Lalu mereka pun membeli majalah James. Padahal James sudah bilang kalau mereka mau beli majalah, silakan beli pada pria itu dikarenakan ini bukan wilayah James. Akan tetapi mereka langsung mengambil majalah tersebut dan menaruh uangnya di saku James. Dan karena itulah James pun kehilangan pekerjaan yang baru saja ia dapatkan. Selling. 1 month, no papers. Come on, don't do this to me. I wasn't selling. I promise you. Saat di rumah, James pun melihat uangnya dan ia pun mencoba menghemat uangnya dengan membeli makanan Bob yang hanya 1 kaleng. Bahkan dirinya juga pergi ke tempat pembagian makanan gratis, sampai ia pun harus mencari pundi-pundi uang di telepon jalanan. Hingga di mana dirinya benar-benar tidak punya uang sama sekali, dan Bob yang merasa lapar, Bob pun hanya bisa ngeong sampai membuat James menjadi emosi. Come on. Stop it! I'm sorry. I know you're hungry. Teriakan tersebut membuat James merasa bersalah dan ia pun meminta maaf. Akhirnya ia pun ngamen di tempat-tempat sepi agar dirinya tidak tertangkap oleh petugas. Di salah satu tempat yang ngamen, Betty melihatnya. Dan karena Betty tahu kalau James dilarang untuk ngamen, Betty pun marah kepada James. Dan akhirnya terjadi sedikit perdebatan di tempat umum hingga akhirnya Betty pun pergi. Shouts like this in public, junkies do. And the people who fall in love with them, that's who. Singkat cerita, masa skor James pun berakhir dan ia pun kembali berjualan majalah. Di tengah jualannya ada seorang anak kecil dan ibunya, yang mana ibunya mau membeli kucing James karena anaknya menginginkan kucing itu. Akan tetapi James menolak tawaran tersebut. Di tengah perdebatan mereka ada anjing yang menggonggong, yang mana itu membuat Bob takut hingga Bob pun berlari. Melihat Bob berlari, James pun mengejarnya. Namun James kehilangan Bob dan itu membuatnya menjadi sangat sedih. Saat sedang mencari Bob, ada shot yang menunjukkan foto James dengan Bob yang berada di halaman utama koran. It's been 2 nights, you know. Perasaan sedih James semakin parah hingga ia pun menceritakan hal tersebut kepada Val. Dan karena Val tidak bisa membantu James, James pun pulang ke rumah dengan harapan Bob akan pulang ke rumahnya. Saat di rumah, James pun tidak bisa tenang dengan kehilangan Bob, yang mana ia tidak bersemangat untuk menjalani hidupnya. Di sisi lain, ada 2 wanita yang melihat Bob dengan James yang sedang viral di koran, YouTube, Instagram, dan semua sosmed. James dengan Bob viral karena aksi mereka. Dan akhirnya wanita ini ingin mencari James untuk memberikan James peluang agar James membuat kisah hidupnya dengan Bob kucingnya.
Kembali ke James. Saat pulang mencari Bob, James masuk ke rumahnya dan di sana ia melihat Bob yang telah duduk diam di dekat jendela. Bob! Hey, mister. Secara spontan James pun senang dan mencium Bob. Where have you been, hey? Keesokan harinya James bertemu dengan Val dan bilang kalau dirinya telah siap untuk menghadapi pelepasan obat-obatan. Yang mana Val bilang kalau James akan menghadapi sakit yang paling sakit 100 kali lebih sakit dari sakit biasa. Dan kakinya akan gemetar parah selama 1 minggu dan tentunya itu lebih susah lepas dari metadon daripada heroin. Lalu Val bilang kalau dirinya tak bisa melakukan sendirian. Dan James pun berkata kalau dirinya tidak sendirian dan ia punya Bob yang selalu menemaninya dan membantunya sampai ada seseorang yang memanggil James dengan sopan dengan kata Pak. Sedikit info guys. Jadi yang panggil James Pak itu adalah Pak wartawan yang ingin memotretnya guys. Sir, do you mind if I take a picture? No one's ever called me sir before. And it's because of Bob. James yang tahu Betty masih memarahinya, James pun menyuruh Bob untuk masuk ke rumah Betty dengan melewati jendela dapur Betty. Dan dari luar James pun meminta maaf kepada Betty dan dirinya menceritakan kalau dirinya sudah siap untuk melepaskan heroin. Akhirnya Betty pun mengajak James masuk untuk berbicara di dalam, yang mana Betty menawarkan kalau dirinya akan membawa makanan tiap hari untuk James. Tiba saatnya James merasakan sakit yang luar biasa, yang mana dirinya resa lalu sakit sampai ia terguling di atas kasur hingga tempat tidur. Namun ia selalu ditemani oleh Bob. Bahkan ia merasa dingin sampai ia harus meminum air yang sangat panas. Selain itu ia merasa mual sampai muntah dan tak bisa tidur selama beberapa hari. Dan itu semua ia lakukan dengan tekad agar dirinya terlepas dari obat-obatan. Semua usahanya terbilang menakjubkan karena James berhasil melepaskan dirinya dari candu obat-obatan dan hidupnya kembali dengan normal. Setelah semua kesakitan itu berhasil dilewati, James bertemu dengan Val dan ia pun berterima kasih kepada Val. Setelah dari Val, ia pun bertemu dengan Betty, yang mana Betty sedang bersiap-siap untuk pindah rumah dan itu membuat James merasa sedikit sedih. Namun Betty memberikan alamat rumah orang tuanya dan nomor HP Betty sehingga kesedihan itu bisa reda. Sebelum mereka berpisah, Betty memberikan surat dari instansi sastra untuk James. Who wanted to give you this? He asked me to make sure you got it. Literary agency. Kemudian James pun pergi ke instansi sastra, yang mana mereka tertarik dengan cerita James serta Bob. Sehingga mereka pun meminta James untuk menceritakan kisah dirinya dengan Bob ke dalam bentuk buku dan mereka akan memberikan semua fasilitas yang James butuhkan. I don't actually have a phone currently. Okay, we can sort that. Shall we get one for Bob? I think we can share. Setelah itu James pun bertemu dengan ayahnya dan menceritakan semuanya kepada ayahnya bahwa dirinya telah terlepas dari obat-obatan dan dia pun meminta maaf kepada ayahnya karena telah mengecewakan ayahnya. Bentar kok lucu banget ya kucingnya diam gitu di leher James. Ih pengen makan gue cuk. I didn't know how to be your father. I'm the one who needs to apologize. Jack, what are you doing out there? I'm talking to my son. Singkat cerita saja, James sudah tidak ngamen dan ia hanya fokus untuk menulis bukunya. Dan akhirnya kisahnya bersama Bob membuat James menjadi orang yang sangat inspiratif. Yang mana bukunya laku keras dan semua orang datang untuk melihat dirinya dengan Bob. Dan di dalam forum jumpa pers ada James Bowen yang asli yang sedang membeli bukunya. Kedatangan seekor kucing yang diberi nama Bob itu dapat membuat James Bowen menjadi berbeda dari yang dulu dirinya hanya seorang gelandangan, kini dirinya sudah menjadi seorang penulis buku dan kisahnya menjadi inspiratif bagi para pecinta kucing. Tamat. Go on, Bob. Last five. Yeah. Good boy. Oke guys, sekian dari hasil rekap film A Stray Cat Named Bob tahun 2016. Kalau dari segi alur ceritanya semua sangat baik, gak bakal ada komen sedikit pun di film ini guys. Pesannya bisa kita ambil dari film ini versi saya, setiap sesuatu yang datang pasti membawa sesuatu yang baik dari segi manapun. Dan semua itu kembali kepada diri kita dan bagaimana cara kita menanggapi hal tersebut. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share jika kalian suka dengan channel ini. Sekian dari saya Chanku, mohon untuk undur diri. Jika ada kata atau bagian scene yang terlewatkan, mohon dimaafkan. Bye bye guys, sampai jumpa lagi di next video. See you next time guys.